illah. Beda yang tadi farro. Berarti tidak ada huruf illah. Maka turunan berikutnya yafirru, farron dan sebagainya, qala yaqulu dan sebagainya, maka ini nanti ada proses idgham. Kenapa ada idgham? Karena ada huruf yang ganda. Sedangkan qala ini adanya huruf illah. Karena ini harful illah, dia huruf illah, maka dia ada proses i'lal gitu ya. Proses i'lal. Tapi i'lal itu nanti ada. Nah, kita baru ini apa namanya? Mudho'af. Kalau yang ini apa namanya? Ajwab. Sebelum ajwab misal, setelah ajwab. Nah, tiga yang ini ada huruf illah. Berarti nanti kita akan i'lal. Kalau yang mudho'af itu tidak ada huruf illah. Tidak ada. Berarti cukup idgham. Itu ya. Jadi i'lal itu mencari illah. Qala yaqulu qul gitu. Farun ini ya. Nah, ini yang seperti yang tadi ini diproses idgham. Farun asluhu tetap begitu ya. Jadi kadide wiosnya farirun ala wazni fa'ilun. Nah, begitu kan. Kemudian langkah pertama asluhu farirun. Langkah kedua apa? Tong bahasa Arab, tong kerenting ya. Berarti disukunkan. Tujuan sukun ingin idgham. Jadi apa? Pakai tanda panah saja ya. Fa run. Nah, sukunkan. Kemudian langkah ketiga idghamkan. Fa run. Ada tidak ilal? Ada tidak i'lal? Tidak ada. Kalau yang di mudho'af tidak ada proses i'lal. Yang i'lal itu hanya ini. Misal ajwab, naqis, apa lagi? Lafif. Ya ada dua lafif itu, ada yang makrun, ada mafruk. Nama lain mafruk adalah multawi. Istilahnya dulu hafalkannya. Jadi ada 5 tuh, i'lal itu 5. Kalau mudho'af itu ya prosesnya idgham. Termasuk satu lagi apa? Mahmuz. Mahmuz. Saya di ini ya. Ada lagi mahmuz. Apa mahmuz itu? Ada hamzah. Contohnya apa? Akala, makan. Ya hamzah. Sa'ala di tengah. Qara'a. Ini mudho'af atau man? Mudho'af atau man? Misal adverb nakis? Bukan, tapi mahmuz. Nah, mahmuz di kelompok atas. Kelompok atas. Jadi tidak akan bahas yang ini dulu. Pasti belajar idgham, mudho'af, mahmuz. Apakah nanti ada perubahan? Ada. Nanti ada yang dibuang dan sebagainya. Itu tambahan saja ya. Nah, tadi juga farun, apakah i'lal? Lihat, farun, farirun. Jadi farun, Oh, berarti tidak ada i'lal. Kalau i'lal mah begini. Qala sebagai bandingannya. Qala asluhu tetap begitu. Asluhu qawala ala wazni fa'ala. Nah, terus apa? Nah, nanti ada istilah-istilah. Karena ini ada huruf ilah, Ini huruf ilahnya kan wawu. Dari mana kita tahu qala asalnya qawala? Karena kita tahu qala
fi'il mudhari'nya apa? Nah, kuncinya di sini. Nah, ini waw. Oh, berarti asalnya qawala. Qawala. Caranya bagaimana? Sukunkan, sama begitu. Sukunkan huruf illah. Sukunkan huruf illah. Sukunkan. Afwan, ganti huruf illah. Ganti huruf illah dengan waw. Huruf illah waw ganti dengan huruf mad. Nah, qala. Diganti huruf illah wawu dengan alif. Kan kudu nama qala. Qala, tapi alif tidak boleh menerima harokat. Jadi qala. Nah, nanti kita akan bahas yang ini. Ini mengiklal. Kenapa mengiklal? Karena ada huruf illah. Kalau yang ini bukan. Itu mah. Ya barsi mudoa, batak tek Pak Rois oge cenah tenang we hiji heula nya. Nah, eta da daya nu naros jadi kadinya nya. Tapi ini penting juga karena kelas kelas di mutawasid memang sudah lebih ya, sudah lebih di ilmu sorobnya. Baik, kita kembali ke kajian nahwu. Kalau di ciri di sini ada bahasan fa'ilnya. Terus fa'il. Oh, terus dogi kak. Kayak berita ya ina. Beres sepertinya. Maf'ul alladzi lam. Baik, sekarang kalau saya beda halaman. Baik, kita bahas sekarang al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Pak Tony di foto heula ya. Sekarang masuk ke bab yang baru ya. Al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Jadi maf'ul maksudnya maf'ul bih. Kalau nyebut maf'ul saja pasti maf'ul bih. Kalau maf'ul yang lain itu disebutkan. Sekarang bab al-maf'ulu alladzi lam yusamma fa'iluhu. Nah, ini bab baru ya. Al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Kita artikan al-maf'ulu apa? Maf'ul bih pakai bih. Diulang. Al-maf'ulu alladzi yang lam tidak yusamma disebutkan. Tidak disebutkan. Fa'iluhu fa'ilnya tidak disebutkan, teu aya gitu. Nah, ini al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Baik. Kita beri contoh. Sebelumnya ya. Lihat dulu di sini. Baik, baca. Badai saha nu baca? Seorang satu mangga. Pak Tony heula. Nanti ke sini. Baik.
Baik, satu dulu ya. Judul barunya adalah al maf'ulu alladzi lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul bih yang tidak disebutkan, dinamakan fa'ilnya, tidak disebut, teu aya gitu. Apa itu? Wahwa adalah al ismul marfu'u, isim yang marfu, alladzi yang lam tidak yuzkar. Tuh, disebutkan. Yusamma itu artinya yuzkar, disebutkan, ma'ahu bersama isim tersebut apa? Fa'iluhu, fa'ilnya. Ingat, fa'il itu subjek ya. Fa'il itu subjek. Ini namanya al ismul al marfu alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Jadi maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Tidak disebutkan fa'ilnya. Ganti. Tarjim. Karena keadaan. Didomahkan wa dan fi'il. Iya. Oh, huruf dikasrokan huruf. Baik, kalau fi'il madhi, fa in kanal fi'lu madhiyan. Jika jika fi'ilnya itu madhi, dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Domahkan atau didomahkan awalnya dan dikasrokan huruf sebelum akhir. Baik, iya mah langsung ke tebaknya. Fa'ala. Kalau fi'il madhi katanya dumma awwaluhu. Kita tulis ini istilahnya. Dumma awwaluhu. Satu. Yang kedua wa kusiro. Kusiro ma qabla akhirihi. Ini kaidah. Kalau ingin mencari judul yang ini, jika fi'il madhi, kan fa'ala ya, fi'il madhi, fi'il madhi. Jika fi'il madhi kan ada dua, ada madhi, ada mudhari. Jika fi'il madhi, ini kaidahnya dumma awwaluhu. Nah ini nih, dumma awwaluhu. Terus wa kusiro, kasrohkan, ma qabla akhirihi, bukan akhirnya, huruf sebelum akhir. Mana di sini? Jadi tuh mu'ila. Baik, kita kembangkan ya. Af'ala. Jadi apa? Dumma awwaluhu. Nanti satu-satu. Dumma awaluhu apa? Langsung. Kedua, bagaimana cara bacanya? Kusiro ma qabla akhirihi. Jangan diartikan, langsung. Jadi apa? Langsung saja. Kan? Bahkan begini. Dumma awaluhu gitu.
kusira kusiro qabla akhirihi gitu saja cukup. Yang lain sama. Kan fa-nya tetap, lamnya tetap. Jadi apa? Uf'ila. Baik. Bab kedua apa? Bab kedua af'ala fa'ala ya. Fa'ala. Dumma awwaluhu fu kusiro ma qabla akhirihi. Samakan yang lain. Tasydid muncul. Fu'ila. Bab 3 apa? Fa'ala. Fa'ala. So, dumma awwa fu dulu. Kusiro ma qabla akhirihi. Samakan. Ini jadi apa? Nah, ini fa-nya fathah dengan alif. Kalau domah dengan waw. Jadi fu'ila. Inilah yang dimaksud dengan apa? Nanti ke sini. Kalau menemukan fi'il madi, fu'ila atau uf'ila atau fu'ila atau fu'ila, yang penting dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirihi. Walaupun ini ada perdebatan nanti ya. Kalau didomahkan awalnya itu tidak menjadi istilah yang mencakup semuanya. Kalau fa'ala jadi apa? Fu'ila. Af'ala fa'ala. Fa'ala. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau kekeh menggunakan ini, nanti kita sempurnakan. Kita masukkan wazan istaf'ala. Baik. Lihat. Dumma awwaluhu jadi apa? Kusiro ma qabla akhirihi. Jadi apa? Sesuaikan yang lain. Sesuaikan dulu. Ustaf'ila. Tapi kan ada yang salah ya. Bukan ini. Kita sempurnakan jadi apa? Ustuf'ila. Ternyata ada yang kurang. Apa kurangnya? Domah kedua. Makanya para ulama menyebutkan bukan domahkan yang pertama. Kita buktikan contoh kedua. Tafa'ala. 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 Dumma awaluhu. Jadi kusiro ma qabla akhirihi. Sesuaikan yang lain. Tufa'ila. Sesuaikan. Tufa'ila. Tapi ini kan salah. Yang tadi salah. Berarti kaidah ini kurang tepat. Tapi hormat kepada Syekh Ajurum. Beliau bermaksud hanya ini sampai sini saja. Padahal ada yang harus kita teruskan, perbaiki, lengkapi. Istaf'ala tidak ustaf'ila, tapi jadi ustuf'ila. Tafa'ala tidak jadi tufa'ila, tapi harusnya apa? Tufu'ila. Berbeda dari domah ya, dua domah ya. Nah, berarti domahkan huruf yang berharokat gitu. Teorinya domahkan huruf yang berharokat. Yang ininya. Ataupun kalau mau begini. Ini teori simpannya sampai sulasi mazid satu huruf. Begitu. Sulasi mujarod ini kan ya. Kemudian sulasi mazid satu huruf. Simpan. Inilah berlaku. Tapi kalau yang sulasi mazid dua huruf dan
3 huruf ya, itu tidak berlaku yang ininya nih. Yang doma awaluhu harusnya bagaimana ya, domahkan awalnya tetap tapi tambahkan domah yang berikut gitu. Tuh kan? Domah yang berikut. Domahkan huruf yang ini yang berharokat, bahasa gampangnya. Domahkan huruf yang berharokat. Tafa'ala jadi tufu ya, tufu. Istaf'a kan ini harokat. Ustuf tuh, ustuf. Nah, jadi domahkan huruf yang berharokat gitu. Tambahan ya. Baik, kalau ini fiil madi. Jadi kalau fiil madi teorinya apa? Tetap ini kita gunakan ini juga. Dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Kalau fiil madi. Sekarang teruskan fiil mudhari. Nanti ada pertanyaan? Akhirnya ke sana. Akhirnya ke sana. Ini kan majhul. Iya. Terus. Dan jika keadaan ada yang hilang tuh. Kanal fi'lu gitu cara mengartikannya, bukan hilang, memang sengaja. Wa in kanal fi'lu mudhari'an gitu. Cara nerjemahkannya, fi'il itu mudhari gitu. Kenapa? Nanti kita belajar ada kana. Nah, gitu. Huruf paling. Di sini huruf. Dan difatahkan. Beda antara fi'il madi dengan fi'il mudhari. Bedanya di akhir saja. Biar tidak ini ya. Kalau fi'il madi duma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Kalau fi'il mudhari yang ini apa tadi? Duma awwaluhu terus awa futiha. Futiha ma qabla akhirih. Tuh kan bedanya di sini. Futiha apa artinya? Difathahkan. Nah ini benar yang ini. Baik. Yaf'ulu dumma awaluhu jadi apa? Nanti dulu. Yaf'ulu. Nah saya tulis dulu. Dumma awaluhu. Yu. Kemudian futiha ma qabla akhirih. Tuh bedanya ya. Bedanya di sini. Nah, sekarang munculkan yang lain. Yuf'alu. Sekarang af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Dhamma awwaluhu futiha qabla akhir futiha. Oh ya, futiha qabla akhirih. Jadi apa? Yuf'alu. Bab 2. Fa'ala yufa'ilu. Dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Jadi apa? Samakan. Yufa'alu. Kemudian fa'ala yufa'ilu. Baik. Yufa'ilu. Dumma awwaluhu yu.
futiha ma qabla akhirih. Jadi apa? Baik, kita gunakan yang ini nih. Fi'il mudhari istafal apa? Yastafilu. Nah, perhatikan baik-baik yang ini. Baik. Dumma awwaluhu futiha ma qabla akhirih. Nah, samakan dengan yang ini dulu. Yustafilu. Benar salah? Kalau yang ini benar. Nah, berarti yang kaidah yang tadi hanya di fi'il madi. Nah, ini semua ya diarahkan oleh Syekh Ajurum. Inilah maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Belum beres ya. Ini baru cara mengungkap bagaimana fi'il yang tadinya fa'ala jadi fu'ila, yang tadinya yaf'ulu jadi yuf'alu. Itu saja ya. Ini belum masuk ya, baru ini sampai sini. Ada pertanyaan? Sirian ya, dugidinya. Baik. Kalau tidak ada, teruskan. Tarjim. Tanian. Baik, tarjim. Terbagi dua. Bagus. Terus mudmar. Jadi al maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu ada dua, satu zahir, kedua mudmar. Zahir dulu ya, yang zahir dulu. Ganti. Ucapanmu. Contoh atau seperti ucapanmu. Pakai seperti saja. Nahu ini pakai seperti ucapanmu. Nah, inilah yang disebut naibul fa'il yang pernah kita bahas. Duriba kan fi'ilnya majhul. Zaidun dia yang dimaksud dengan, nah gitu. Ini yang dimaksud dengan yang zahir. Inilah yang dimaksud dengan maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Ternyata di sini nama lain daripada ini yang pernah kita kaji adalah naibul fa'il. Nah, sekarang mau menyebut mana silahkan. Yang ini boleh al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu atau naibul fa'il. Kenapa? Karena ada kata ini duriba Zaidun. Ini al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Ini maf'ul bih yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ini teh maf'ul bih yang tidak disebutkan fa'ilnya. Dan untuk menjadikan maf'ul bih yang tidak disebutkan fa'ilnya, bentuk fi'ilnya kalau madi yang tadi. Kalau mudhari yudrobu zaidun. Ini al-fi'lul al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Yang bahasa gampangnya ini adalah naibul fa'il. Kenapa di sini tidak ada
fa'ilnya karena sudah hilang. Asalnya kita kira-kira saja, asalnya doroba Muhammadun Zaidan. Mana fiilnya? Doroba. Mana fa'ilnya? Muhammadun. Cirinya ini nih. Mana maf'ul bihnya? Zaidan. Maf'ulun bi. Lihat. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Sekarang ini maf'ul bih yang tidak disebutkan fa'ilnya. Maka fa'ilnya hilang. Fa'il hilangkan. Masuk Zaid. Zaid tapi posisinya mengganti posisi Muhammad. Jadi asalnya Zaidan jadi Zaidun. Doroba, nah kata Syekh Al-Jurum, fa in kanal madhi fa in kanal fi'lu madhiyan dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhiru. Domahkan jadi kasrohkan riba, riba Zaidun. Inilah disebut naibul fa'il. Nah, untuk keilmuan ini disebut maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, tapi lebih mudah kita sebutkan saja. Nah, ke depan kita gunakan ini. Naibul fa'il. Dan ternyata fi'ilnya harus majhul. Karena apa? Karena artinya lihat. Doroba Muhammadun Zaidan. Artikan Muhammad memukul atau telah memukul Zaid. Duriba Zaidun. Zaid naibul fa'il lalu Zaid telah dipukul. Kan hilang fa'ilnya. Diulang, artikan doroba Muhammadun Zaidan. Siapa fa'ilnya? Siapa maf'ul bihnya? Sekarang baca ini. Artikan. Nah, Zaid itu kan asalnya maf'ul bih. Tapi menggantikan posisi fa'il. Pertanyaannya, siapa yang memukul Zaid? Tidak ada. Tidak tahu, bukan tidak ada. Tidak tahu. Tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Memang bahasa Arab itu wajib dihilangkan fa'il. Kalau dalam bahasa Indonesia masih ada. Zaid dipukul Muhammad. Bisa kan ya? Dalam bahasa Arab haram. Haram. Muncul Muhammad. Karena sudah dimajhulkan. Inilah makna daripada fi'il madi majhul. Ini fi'il mudhari majhul. Apa artinya majhul? Tidak diketahui. Siapanya? Fa'ilnya. Gitu. Disebut majhul. Kenapa? Doroba maklum. Yadribu maklum. Maklum artinya apa? Diketahui. Maksudnya diketahui apa? Dalam kurung fa'ilnya. Gitu. Ini kegunaan istilah maklum dan majhul. Kalau ingin fa'il, fi'ilnya harus maklum. Kalau ingin naibul fa'il, fi'ilnya harus majhul. Demikian untuk sesi hari ini. Insya Allah kita teruskan di Sabtu depan. Ya, kita kuatkan kembali ya, sambil kita mencari yang ada di dalam Al-Quran. Di sini ada banyak contoh ya, ada contoh-contohnya. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan? Yang ini betul. Kalau isim maf'ul itu tidak memerlukan, tidak terkait dengan waktu. Kalau ini mah terkait. Duriba telah dipukul, yudrobu sedang dipukul. Kalau madrubun dipukul saja. Isim maf'ul itu tidak ada keterkaitan dengan waktu. Boleh, silahkan. Tapi kita ingin menjelaskannya itu di
keterkaitan waktu, telah atau sedang gitu. Kalau telah fi'il madi, kalau sedang fi'il mudhari. Hanya dua ya, majhul itu, fi'il madi majhul dan fi'il majhul yang mudhari. Ya deh mangga. Baik, kalau tidak ada PR ya. PR yang kemarin yang tadi saja. Silakan tasrifkan tasrif mudhoaf farra yafiru dengan hurufnya. Kedua idgham. Silakan dipelajari idgham. Farra asluhu farara ala wazni fa'ala. Terus silakan dihafalkan itu. Udah, cuman karena yang begini itu lumayan lupa-lupa lagi. Terus ya, khusus yang farra. Khusus yang farra saja. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.